Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bro channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi info dan tutorial dengan sahabat Bro channel dimanapun berada. Oke, pada kesempatan kali ini Bro channel akan meneruskan pembahasan soal AKG 2020 untuk kompetensi pedagogik. Ini adalah video yang ke-9. Saya berharap ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru yang sedang mempersiapkan mengikuti asesmen kompetensi guru yang akan dilakukan pada tanggal 19 sampai tanggal 23 November. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai soal pertama. Agar potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, maka dalam kegiatan pengembangan diri dapat difasilitasi melalui bimbingan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam kurikulum kegiatan pengembangan diri yang diampu melalui bimbingan konseling meliputi 4 hal, ialah A. Layanan pribadi, sosial, belajar, dan intelijensi. B. Layanan pribadi, sosial, karir, dan intelijensi. C. Layanan pribadi, sosial, karir, dan belajar. D. Layanan pribadi, sosial, intelijensi, dan belajar. E. Layanan sosial, karir, intelijensi, dan belajar. Oke, kita lihat kunci jawabannya adalah yang C, yaitu layanan pribadi, sosial, karir, dan belajar. Jadi ada 4 layanan yang diberikan BK terhadap peserta didik ya. Nah, ini mengacu pada Permendikbud RI nomor 111 tahun 2014 tentang BK pada pendidikan dasar dan menengah yang meliputi layanan pribadi ya. Ini bertujuan untuk memahami potensi diri dan memahami kelebihan dan kelemahannya baik kondisi fisik maupun psikis. Ini salah satu contohnya. Kemudian kalau layanan sosial misalnya memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah sosial yang dialaminya maupun menyesuaikan diri. Kemudian kalau layanan belajar berarti tujuannya mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, keterampilan merencanakan pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk layanan karir misalnya memfasilitasi perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya. Soal nomor 2 ini pernyataan berikut yang merupakan prinsip konstruktivisme dalam pembelajaran kontekstual adalah ini konstruktivisme dan kontekstual. A. Proses pengembangan atau mengembangkan pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. B. Proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir sistematis. C. Proses belajar sebagai contoh untuk menunjukkan sesuatu yang dapat ditiru oleh setiap siswa. D. Proses penyelesaian pengalaman yang telah dipelajari dilakukan dengan menyortir peristiwa atau kejadian yang telah dipelajari. E. Pengalaman baru dilakukan dengan serangkaian tugas yang diberikan secara terstruktur. Kunci jawabannya adalah A, yaitu proses pengembangan atau mengembangkan pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Nah, ini sesuai dengan ini ya. Jadi prinsip konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual. Nah, kalau melihat di sini jawabannya A, ini konstruktivisme merupakan teori psikologi tentang pengetahuan yang menyatakan bahwa manusia membangun dan memaknai pengetahuan dari pengalamannya sendiri. Nah, pengalaman ini diperoleh dari sekitar kita, dunia nyata, dari siswa. Nah, ini yang termasuk dalam konteks sehari-hari kehidupan siswa. Jadi, ini prinsip konstruktivisme dalam pembelajaran kontekstual. Oke, lanjut soal nomor 3. Pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam tes. Dengan demikian, maka skor standar yang dicapai oleh seseorang yang didasarkan atas norma relatif ini atau PAN
mencerminkan status individu di dalam kelompok. Pendekatan tes yang dimaksud adalah A. Penilaian berkelanjutan, B. Penilaian menyeluruh, C. Penilaian acuan patokan, D. Penilaian acuan norma, E. Penilaian autentik. Kita lihat kunci jawabannya adalah D. Penilaian acuan norma atau PAN. Nah, ini sudah ada di sini ya. Nah, PAN atau penilaian acuan norma yaitu dengan cara membandingkan nilai seseorang siswa dengan nilai kelompoknya. Jadi dalam hal ini prestasi seluruh siswa dalam kelas atau kelompok dipakai sebagai dasar penilaian. Nah, penilaian acuan normatif ini tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi pelajaran yang diteskan, tetapi hanya menunjuk kedudukan peserta didik dalam kurung peringkatnya dalam komunitas kelompok. Lanjut nomor 4. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data atau informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan kegiatan dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Saintifik, C. Penemuan, D. Autentik, E. PBL. PBL itu pembelajaran berbasis apa? Based learning ya. Berarti berbasis problem based learning. Jawaban yang tepat adalah yang B. Scientific, model pembelajaran saintifik. Nah, ini dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014 dinyatakan bahwa pendekatan saintifik terdiri atas 5 langkah, yaitu mengamati, observing, menanya, questioning, mengumpulkan informasi atau mencoba, experimenting, menalar atau mengasosiasi itu associating, dan mengkomunikasikan atau communicating. Jadi di sini ada semua ya. Pertama ya, merumuskan pertanyaan, ya, mengumpulkan data, mengasosiasi, sampai terakhir pada mengkomunikasikan. Ini jawaban nomor 4, berarti B. Model pembelajaran yang digunakan Pak Ali adalah scientific. Nomor 5. Saat kegiatan pembelajaran berlangsung, kebanyakan siswa mengeluh karena mereka tidak dapat menerima penjelasan guru dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena guru tidak memberikan catatan di papan tulis maupun memanfaatkan media dan alat peraga sesuai dengan materi yang diberikan. Ini berarti ceramah kayak pengajian ya ini ya. Hampir semua siswa mengeluh hal yang sama. Berdasarkan situasi di atas, jika guru akan menilai konsep yang memiliki cakupan luas dan aspek penilaian yang harus diperhatikan sesuai dengan karakteristik siswa, maka kecenderungan yang dimiliki siswa adalah, jadi di sini ceritanya guru hanya menerangkan, tetapi sambil duduk atau berdiri mungkin ya, tidak mencatat di papan tulis atau tidak menggunakan alat peraga. Nah, siswa menjadi apa istilahnya, tidak bisa menerima penjelasan dengan baik. Nah, kecenderungan yang dimiliki siswa di sini berarti jawabannya adalah yang C, visual. Nah, jadi gaya belajar yang dimiliki siswa itu visual. Sekarang kita lihat gaya belajar itu ada auditory, visual, kinestik, global, dan analitik. Ada 5. Auditory berarti pendengaran. Ya, jadi dengan mendengarkan saja siswa sudah paham. Visual, penglihatan. Jadi ketika guru hanya menerangkan tok tanpa memberikan catatan, tanpa menulis atau menggunakan media, ya, maka penjelasannya tidak bisa diterima dengan baik. Nah, ini visual ini. Kemudian kinestetik dengan gerak, dengan memberikan contoh dan lain sebagainya. Kemudian global memiliki kemampuan memahami suatu secara menyeluruh. Analitik memiliki kemampuan dalam memandang suatu cenderung ditelaah terlebih dahulu secara terperinci, spesifik, dan teratur. Jawaban nomor 5 adalah visual. Ya. Jadi salah satunya harus menggunakan atau melihat, baik itu hanya berupa catatan maupun media dan lain sebagainya. Soal nomor 6.
Dalam membuat perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk menumbuhkan motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Prinsip yang mendasari ketentuan di atas adalah A. Memperhatikan perbedaan individu siswa, B. Mendorong partisipasi aktif siswa, C. Mengembangkan budaya membaca, D. Memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan, mengembangkan pendidikan karakter. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada kreativitas, ya, ada inisiatif, ada inspirasi, ada kemandirian. Berarti ini partisipasi aktif siswa. Kita lihat jawabannya yang tepat menurut kunci adalah B. Nah, prinsip penyusunan RPP ini diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016. Ya. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik, kemudian berpusat pada peserta didik, berbasis konteks, berorientasi kekinian, mengembangkan kemandirian belajar, memberi umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi atau antar muatan, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ini adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan ketika membuat perencanaan pembelajaran. Ini diatur pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nomor 7. Agar peserta didik dapat mengembangkan potensi sesuai bakat dan minat, maka sekolah dalam memfasilitasi pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut harus memiliki fungsi A. Penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, dan religius. B. Penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, kreatif, prestasi. C. Penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, kreatif, prestasi, dan ekonomis. D. Prestasi, rekreatif, kreatif, edukatif, dan produktif. E. Prestasi, pengembangan edukatif, dan ekonomis. Jawaban yang tepat adalah B. Penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, kreatif, dan prestasi. Ini ya diatur, berarti kegiatan ekstrakurikuler juga diatur pada Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang pedoman kegiatan ekstrakurikuler. Ya, jadi di sini kegiatan ekstrakurikuler harus memiliki fungsi pengembangan sosial, rekreatif, dan persiapan karir. Jadi di sini jawaban yang tepat yang B. 8. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan iptek dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. E. Berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Ini jawaban yang tepat kayaknya yang E. Tapi kita lihat kunci jawabannya. Nah, kunci jawabannya adalah yang E. Benar ini. Jadi pengembangan kurikulum itu harus melihat prinsip-prinsip. Nah, prinsip ini ada prinsip umum dan prinsip khusus. Nah, kalau mengacu pada pertanyaan 8, jawabannya yang E. Jadi berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Nomor 9. Mensintesiskan atau sintesis, mengelompokkan grup, menjelaskan explain, mengorganisasikan organize, meneliti atau melakukan eksperimen, membuat analogis, mengurutkan sequence, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir. A. Berhubungan dengan mencari keterangan, dealing with retrieval. B. Memproses atau processing. C. Menerapkan dan mengevaluasi. D. Perilaku yang kreatif. E.
perilaku kompleks masuk akal dan bisa mengambil pertimbangan keputusan atau kompleks logical judgmental behavior. Kunci jawaban yang tepat adalah yang B. Klasifikasi kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir itu ada 3. Pertama, berhubungan dengan mencari keterangan, ini dealing with retrieval, nah ini bisa. Kemudian memproses, kemudian menerapkan atau evaluasi. Jadi sebenarnya A, B, C itu ada semua. Tetapi di sini yang paling tepat karena di sini ada mensintesikan, mengelompokkan, menjelaskan, mengorganisasi, itu masuknya kelompok yang nomor 2, yaitu memproses. Nah, memproses ini yang kata operasional untuk processing. Nomor 10. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Metode pembelajaran, E. Sumber belajar. Kita lihat kunci jawabannya materi ya, penetapan materi. Nah, langkah-langkah dalam menyusun sebuah materi pelajaran. Pertama, melihat ke standar kompetensi, kemudian ke kompetensi dasar, kemudian baru indikator. Tetapi di sini kita melihatnya karena yang namanya standar kompetensi itu kan secara umum ya. Padahal kita akan supaya bisa mencapai tujuan yang kita tuliskan, yang kita harapkan, yang kita buat, maka tujuan tersebut dasarnya dari kompetensi dasar. Maka jawaban yang tepat sesuai kunci adalah yang A. Nah, kompetensi dasar itu penjabaran dari standar kompetensi. Nah, kemudian indikator juga penjabaran dari kompetensi dasar. Jadi ini tertinggi, kemudian di bawahnya ini, kemudian di bawahnya ini. Oke, sahabat Pro Channel, barangkali hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi pahala bagi saya. Oke, demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.